mohon doanya dari seluruh masyarakat Indonesia agar kami dapat senantiasa menjaga kedaulatan wilayah udara. Rekan-rekan media semua yang saya hormati, alhamdulillah pada hari ini tanggal 28 Januari 2025 bertepatan dengan hari ulang tahun ketiga Koop Udara Nasional. Jadi Koop Udara Nasional sebagai penjaga kedaulatan udara negara Republik Indonesia sesuai dengan tugasnya sebagai Kota Maops, kita melaksanakan operasi pertahanan udara dan operasi-operasi udara lainnya sesuai dengan perintah Panglima TNI, dan juga sebagai Kotama Pembinaan atau Kotama BIN, Koop Udara Nasional senantiasa membina dan menyiapkan kesiapsiagaan dalam melaksanakan operasi udara. Tentunya di tahun ketiga ini kami Koop Udara Nasional beserta jajaran di sini lengkap, ada Panglima Koop Udara 1, Panglima Koop Udara 2, dan Koop Udara 3. Mohon doanya dari seluruh masyarakat Indonesia agar kami dapat senantiasa menjaga kedaulatan wilayah udara. Dan ke depan akan banyak alutsista. Bapak Presiden Republik Indonesia akan membelikan beberapa alutsista yang canggih, mulai dari kedatangan radar yang akan datang di akhir tahun ini bertahap sampai dengan 25 radar baru. Tentunya hal ini untuk menutup gap filler atau blind spot area. Kita ketahui masih banyak bolong-bolong di wilayah udara kita. Dengan datangnya 25 radar nanti ini akan menutup semua wilayah kita sehingga mata dan telinga kita akan siaga senantiasa. Dan tentunya hal ini perlu penyiapan sumber daya manusia. Hal ini selaras dengan apa yang diamanatkan oleh Kepala Staf Angkatan Udara. Kita harus menyiapkan sumber daya manusia yang profesionalis. Kemudian juga di tahun depan insya Allah akan datang pesawat-pesawat baru seperti pesawat angkut besar A400, kemudian juga pesawat tempur Rafale akan datang. Juga kita akan menambah pertahanan udara, yaitu misil dengan jarak sedang. Ini tentunya sekali lagi perlu pengawakan dan penyiapan sumber daya manusia yang profesional agar dapat mengoperasikan seperti kata pepatah, man behind the gun. Man behind the gun itu memiliki arti yang luas. Kita harus profesional, cakap dalam mengoperasikan alutsista yang akan menjadi tanggung jawab Koop Udara Nasional. Demikian. Pak, itu terkait dengan kedatangan A400 dan Rafale itu kira-kira berapa personel dari Kopassus yang sudah berlatih ke sana, Pak? Iya Mas, jadi mulai tahun ini itu sudah akan dikirimkan para penerbang yang akan belajar ke Prancis untuk mengoperasikan pesawat Rafale. Kemudian juga kita kirimkan personel radar ke Thales, ke Prancis. Ini secara bertahap, tentunya ada beberapa batch ataupun angkatan. Untuk yang pertama ini yang dikirimkan itu yang berkualifikasi instruktur atau calon komandan skadron, karena nantinya penempatannya akan di Lanut Pekanbaru atau Lanut Rusmin Nuryadin, dan secara bertahap kita akan menyiapkan Lanut Supadio di Pontianak. Harapannya ini secara bertahap personil akan kita kirim, dan juga jauh-jauh hari sebelumnya kita sudah bekali dengan bahasa. Kita sudah kursuskan, kita punya kursus intensif bahasa asing, dan juga ada beberapa lecture tentang teknologi maupun sistem pesawat dan radar yang baru. Demikian. Pak,
tadi soal radar, bisa dijelaskan nggak sih Pak itu dari mana dan apa aja keunggulannya nih? Jadi radar yang akan kita terima itu adalah radar GCI. Jadi dia ground control intercept, jadi radar militer yang bisa mengintercept manakala ada ancaman atau black flight yang masuk, itu akan mengarahkan fighter, katakanlah pesawat Sukhoi atau F-16 kepada sasaran untuk diidentifikasi. Apakah pesawat ini mengancam atau tidak. Nah, tentunya kemampuan radar ini beda dengan radar sipil karena kita mempunyai secondary dan primary. Primary itu tujuannya apabila pesawat asing atau black flag itu mematikan transponder, itu tetap akan kita bisa deteksi. Jadi itu keunggulannya radar militer. Dan ini tentunya perlu keahlian dari kontrol di bawah untuk mengarahkan. Makanya kita setiap tahun rutin berlatih di Iswayudi di Madiun. Di sana lengkap, ya, ada punya radar, ada GCI, ada HMI pod dan lain sebagainya. Ini adalah ajang latihan antara pesawat tempur, fighter dengan controller. Karena harus sinergi, harus chemistry antara yang mengarahkan dengan yang diarahkan. Itu buatan Perancis juga Pak? Perancis, buatan Perancis yang akan kita terima. Pak, di tahun ketiga Koopsitas ini kan ada beberapa tantangan Pak, termasuk penguatan ruang udara IKN dan penambahan ruang udara di Natuna yang FIR Jakarta. Itu apakah teknologi-teknologi itu untuk menanggulangi atau menghadapi tantangan tersebut Pak? Betul Mas. Jadi ada beberapa radar yang existing yang diganti karena usia. Jadi untuk supaya jarak jangkau deteksinya masih jauh, sekitar di 400 kilo ke atas, itu kita ganti dengan radar yang baru ini. Dan juga untuk pengamanan di ALKI sekarang lebih tertib karena antara kita dengan Singapura itu ada program SIMEK. Jadi kita mengirimkan personil TNI Angkatan Udara, Dinas Perhubungan dan Airnav selama setahun di Singapura itu sebagai penghubung atau LO. Manakala ada misalnya pesawat yang kita identifikasi tidak berizin, kemudian kita minta Singapura untuk menindaklanjuti supaya tidak airborne dulu dan lain sebagainya. Ini sekarang jauh lebih menurun pelanggaran di wilayah ALKI 1. Demikian. Ini Pak, terkait dengan radar tadi, apakah itu nanti 25 radar itu datangnya pada 2025 atau secara bertahap gitu? Bertahap Mas. Jadi akan datang 2 dulu. Kalau kita simak beberapa waktu yang lalu, Kepala Staf Angkatan Udara sudah melaksanakan groundbreaking di Takalar, di Makassar, itu adalah yang batch pertama, dan di Banjarmasin atau di Banjarbaru. Nah, berikutnya akan bertahap secara kontinu itu sampai sesuai dengan jumlah yang akan diterima oleh Angkatan Udara. Demikian. Pak, ini Pak di 2025 ini kan ada tantangan baru Pak ya, soal anggaran Pak ya. Dari Presiden kan sudah ada impresnya untuk perhematan. Nah, sementara Koopsitas ini kan komando operasional. Kan saya merasa tidak mungkin Pak ya ada pengurangan patroli atau jam terbang. Kira-kira Koopsitas ini gimana Pak soal apa yang kira-kira akan dihemat dari operasional dari Koopsitas Pak terkait dengan penghematan Pak? Baik, Koop Udara Nasional tentunya loyal dengan kebijakan dari pimpinan, dan kita alhamdulillah sampai dengan saat ini tidak terganggu dengan adanya kebijakan tersebut karena kita berfokus kepada pelaksanaan operasi pengamatan sepanjang tahun dan juga pertahanan udara. Dan juga alhamdulillah dengan adanya kegiatan 5 Oktober yang lalu, itu jumlah pesawat kita kesiapannya itu fantastis. Bisa menaik sampai 115% dari sasaran. Nah, ini tentunya ada kelebihan 115% ini menjadi tabungan kita untuk tetap mempertahankan kesiapan pesawat udara untuk melaksanakan operasi-operasi yang menjadi tanggung jawab Koop Udara Nasional.
Saya Nitya Anissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.